Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Teromas, NIM 10191043. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi logaritma alami. Fungsi logaritma alami dapat kita lihat di sini, di mana mempelajari mengenai turunan dan integral. Di mana turunannya ada contoh di sini dx sama dengan dx x kuadrat per 2 sama dengan x pangkat 1, di mana kita tahu turunan dari x kuadrat per 2 adalah x, atau bisa dilambangkan dengan x pangkat 1. Setelah itu ada turunan dari x. Turunan dari x ada sama dengan x pangkat 0, di mana kita tahu juga x pangkat 0 itu nilainya sama seperti 1. Dan definisi fungsi logaritma alami memiliki definisi. Dinyatakan oleh Len, didefinisikan oleh fx sama dengan ln x sama dengan integral 1 sampai x 1 per t dt, di mana x-nya lebih besar dari 0. Lalu daerah asal fungsi logaritma alami adalah himpunan real positif. Setelah itu, berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama, kita dapatkan dx integral 1 sampai x 1 per t dt sama dengan dx ln x sama dengan 1 per x, di mana x-nya lebih besar dari 0. Di sini maksudnya dx ln x adalah turunan dari ln x itu sendiri sama dengan 1 per x, dan x di sini tidak boleh sama dengan 0. Setelah itu, hasil tersebut dapat dikombinasikan dengan aturan rantai. Misalkan u sama dengan fx lebih besar dari 0 dan f terdiferensialkan, maka dx ln u sama dengan 1 per u dx u. Jadi di sini maksudnya dx ln u sama dengan 1 per u itu sendiri, dan dx u adalah turunan dari u itu sendiri. Lalu fungsi logaritma alami seperti contoh, carilah dx ln x kuadrat min x min 2. Soal ini bisa diselesaikan jika x kuadrat min x min 2 lebih besar dari 0. Jadi di sini kita akan mencari turunan dengan sifat-sifat dari logaritma alami. Di sini soal ini karena x kuadrat min x min 2 sama dengan pemfaktorannya adalah x min 2 dan x plus 1 lebih besar dari 0, maka kita dapatkan ada 2x, yaitu x kurang dari min 1 atau x lebih besar dari 2. Jadi daerah asal dari ln x kuadrat min x min 2 adalah min tangga min 1 gabungan dengan 2 tangga. Lalu seperti yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya, jadi seperti si materi tadi, dx ln x kuadrat min 2 ini sama dengan 1 per u-nya itu sendiri, dan dx dan turunan dari u itu sendiri. Didapatkan hasilnya 2x min 1 per x kuadrat min x min 2. Setelah itu, fungsi logaritma alami di mana dx ln mutlak x sama dengan 1 per x, dan x-nya tidak boleh sama dengan 0. Setiap rumus diferensiasi terdapat rumus integrasi yang berpadanan, yaitu integral 1 per x dx sama dengan ln mutlak x plus c, dan x tidak boleh sama dengan 0. Jadi pembuktiannya di sini, kenapa dia dikatakan mutlak? Karena saat 1 per x itu negatif maupun positif, hasilnya selalu positif. Seperti yang dicontohkan di sini, saat dx ln min x sama dengan 1 per min x dan turunan dari min x adalah min 1, hasilnya adalah 1 per x tetap positif. Dan kalau misalkan kita turunkan juga dengan dx ln x, maka hasilnya akan tetap 1 per x atau positif. Jadi contoh soal untuk mencari integral dari x kuadrat min x per x plus 1 bisa kita dapatkan dengan memecah belahkan seperti ini. Jadi x kuadrat min x per x plus 1 didapatkan hasil pecahan campurannya x min 2 ditambah 2x plus 1 didapatkan dari pembagian secara polinomial. Di sini x kuadrat min x dibagi x plus 1. Jadi x kuadrat dibagi dengan x, hasilnya akan mendapatkan x, lalu x dikalikan dengan x akan menghasilkan x kuadrat, dan x akan dikalikan dengan 1 menghasilkan plus x, lalu dikurang sehingga min x dikurang x menjadi min 2x. Setelah itu min 2x akan kita bagi lagi dengan x menghasilkan min 2, dan min 2 akan dikalikan dengan x
dan menghasilkan min 2x, dan min 2 akan kita kalikan dengan 1 sehingga menghasilkan min 2. Lalu kita kurangkan min 2x, min 2x akan menjadi sisanya 0, dan 0 dikurang dengan min 2 kan plus 2. Di sini kita bisa menjadikannya jadi x min 2 ditambah 2 per x plus 1. Jadi x min 2 hasil dari pembagian dan ditambah dengan sisa dari pembagian per x plus 1 pembaginya. Setelah itu kita dapat mengintegralkan secara sendiri-sendiri. Di sini tadi kita dapat integral x kuadrat min x per x plus 1 itu integral x min 2 ditambah integral 2 per x plus 1. Lalu di sini integral x min 2 ditambah 2 di sini bisa kita keluarkan sehingga 2 integral 1 per x plus 1. Lalu kita bisa mengintegralkan masing-masing di sini menjadi x kuadrat per 2 adalah integral dari x, dan min 2x adalah integral dari min 2 ditambah dengan 2 ln mutlak x plus 1 plus c. Di sini kenapa dijadikan ln? Karena kita mengintegralkannya dengan menggunakan sifat logaritma alami. Jadi logaritma alami memiliki sifat-sifat. Di sini adalah sifat-sifatnya. Jika A dan B bilangan-bilangan positif dan R sebuah bilangan rasional, maka ln 1 sama dengan 0 dan ln A per B sama dengan ln A min ln B. Sedangkan untuk ln A, B atau ln A dikali B sama dengan ln A ditambah ln B. Untuk ln A pangkat R, maka akan menjadi R ln A, di mana pangkatnya akan turun. Lalu fungsi logaritma alami selanjutnya adalah mencari turunan dari Y sama dengan ln x min 1 per x kuadrat akar 3, di mana x lebih besar dari 1. Jadi kita disuruh mencari turunan tapi menggunakan sifat logaritma alami untuk menyederhanakan Y. Di sini Y sama dengan ln x min 1 per x pangkat 2 1 pangkat 1 per 3, di mana tadi ada sifat pangkatnya akan diurutkan ke sini jadi 1 per 3 ln x min 1 per x kuadrat. Dan di sifat sebelumnya juga ada di mana ln A per B akan menjadi ln A dikurang ln B. Jadi dapat kita lihat di sini hasil dari sini akan menjadi 1 per 3 ln x min 1 dikurang dengan ln x kuadrat. Dan setelah itu di sini kita dapat menggunakan lagi sifat-sifat dari logaritma yang berpangkat tadi, sehingga pangkatnya akan turun menjadi min 2 ln x. Setelah sudah menjadi sangat sederhana, baru kita dapat menurunkan fungsi y tersebut. Di sini ada dy per dx sama dengan 1 per 3 1 per x min 1 dikali 1, karena turunan dari x min 1 adalah 1 dikurang dengan 2 per x, karena ln x kuadrat turunannya adalah 1 per x kuadrat dikali dengan 2x, sehingga menyisakan 2 per x. Hasil dari turunannya adalah 2 min x per 3x x min 1, di mana nanti penyebutnya akan disamakan terlebih dahulu baru bisa dijumlahkan. Jadi di sini ada contoh soal untuk menurunkan dengan sifat logaritma alami, di mana y sama dengan akar 1 min x kuadrat per x plus 1 pangkat 2 per 3. Di sini karena kita ingin menurunkannya dengan sifat logaritma alami, maka kita akan memberikan ln di ruas kiri dan di ruas kanan. Ln y sama dengan ln akar 1 min x kuadrat per x plus 1 pangkat 2 per 3. Setelah itu ln y sama dengan ln 1 min x kuadrat pangkat 1 per 2, karena dari akarnya kita rubah menjadi 1 per 2 per x plus 1 2 per 3. Lalu kita menggunakan sifat logaritma alami, di mana yang sebelumnya sifatnya adalah ln a per b akan sama dengan ln a min ln b, maka kita terapkan di sini, sehingga ln y sama dengan ln 1 min x kuadrat pangkat 1 per 2 per x plus 1 pangkat 2 per 3 menjadi ln 1 min x kuadrat 1 per 2 dikurang ln x plus 1 2 per 3 pangkat 2 per 3. Setelah itu kita menggunakan sifat logaritma alami lagi, di mana ln a pangkat r sama dengan r ln a. Di sini kita terapkan lagi karena di sini memuat pangkat, jadi sehingga ln y sama dengan 1 per 2 ln 1 min x kuadrat min
2/3 ln X plus 1. Setelah itu, setelah sudah menjadi bentuk yang paling sederhana, baru kita turunkan masing-masing di ruas kiri dan di ruas kanan. Jadi turunan dari ln Y adalah 1/Y dy per dx sama dengan 1/2 1/1 min x kuadrat dikali turunan dari 1 min x kuadrat adalah min 2x. Lalu di sini min 2/3 1 dikali 1 per x plus 1 dan turunan dari x plus 1 adalah 1. Setelah itu di sini 1/y dy per dx sama dengan min x per 1 min x kuadrat min 2/3 x plus 1. Jadi di sini tadi dicoret sehingga menyisakan hanya min x. Setelah itu 1/y dy per dx sama dengan kita samakan penyebutnya. Yang ini kita samakan penyebutnya sehingga min 3x dikali dengan x plus 1 dan min 2 dikali 1 min x kuadrat. Lalu 1/y dy per dx sama dengan min 3x kuadrat min 3x min 2 plus 2x kuadrat. Setelah itu dapat kita kurangkan menjadi sisa min x kuadrat, min 3x dan min 2. Lalu sehingga per 3 1 min x kuadrat dikali x plus 1 karena sudah disamakan penyebutnya. Setelah itu 1/y dy per dx kita faktorkan, yang ini tadi kita faktorkan menjadi min x plus 2 dikali x plus 1 per 3 1 min x kuadrat dikali x plus 1. Di sini kita lihat ada yang sama sehingga kita bisa coret sisa min x plus 2. Sisanya min x plus 2 per 3 1 min x kuadrat. Tetapi di ruas kiri masih ada 1/y, sehingga 1/y ini akan kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga dy per dx sama dengan min x plus 2y per 3 1 min x kuadrat dikali x plus 1. Y di sini bisa opsional sifatnya, bisa dipecah ataupun tetap dalam bentuk y. Selanjutnya di sini ada fungsi logaritma alami, yaitu grafik logaritma alami. Setelah kita ketahui daerah asal dari fx sama dengan ln x adalah domain f di mana x lebih besar dari 0 dan x adalah elemen dari bilangan real, dan daerah hasilnya adalah range f sama dengan bilangan real. Akibatnya dx ln x sama dengan 1 per x lebih besar dari 0 dan dx kuadrat ln x sama dengan min 1 per x kuadrat kurang dari 0 pada 0, hingga. Di sini ditinjau limit ln x di mana x mendekati hingga sama dengan hingga dan limit x mendekati 0 ln x sama dengan min hingga. Di sini jadi ketika kita membuat suatu grafik dengan menggunakan logaritma alami, kita akan berpacu pada fungsi y sama dengan ln x, sehingga nanti ketika kita diberikan satu soal dan membuat sebuah grafik akan menyesuaikan dari grafik y ln x yang menjadi acuannya. Setelah itu d per dx di mana ln mutlak x sama dengan 1 per x dan x tidak boleh sama dengan 0, dan d per dx ln mutlak u x sama dengan u aksen x per u x, dan untuk integral dx per x adalah ln mutlak x plus c di mana x tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini ada contoh soal untuk integral tan x dx. Jadi kalau misalkan tan x kita tahu sama dengan sin x per cos x. Jadi integral sin x per cos x dx. Di sini kita menggunakan cara substitusi dan memisalkan. Di sini misalkan yang kita misalkan bisa sin x, bisa cos x. Tapi yang saya misalkan di sini adalah cos x. Jadi u sama dengan cos x, du turunan dari u adalah min sin x dx. Lalu dx sama dengan du per min sin x. Setelah itu baru kita substitusikan ke sini, ke integral sin x per u di mana u yang kita misalkan adalah cos x dikali du per min sin x. Lalu di mana di sini sin x dengan sin x sehingga kita bisa coret. Setelah itu menyisakan min integral 1 per u dikali du. Dan seperti kita tahu yang sebelumnya, yang pembahasan sebelumnya, ketika integral dijadikan ln akan menjadi sifatnya mutlak, sehingga min ln mutlak u plus c, di mana min ln u tadi adalah cos x, kita kembalikan lagi ke awalnya,
jadi min len mutlak cos X plus C. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang lain mengenai logaritma alami. Untuk nomor 1, turunan dari len X min 4 pangkat 3 dimana akan menghasilkan 1 per X min 4 pangkat 3 dari sini dikalikan dengan turunan dari X min 4 pangkat 3 yaitu 3 X min 4 pangkat 2 dikali 1 karena turun dari di dalamnya. Setelah itu di sini terjadi ada yang sama kan antara pemilihan dan penyebut sehingga bisa kita coret sehingga menyisakan 3 per X min 1. Setelah itu untuk soal nomor 2 ini sama dengan len 1 min X kuadrat per 1 plus X kuadrat. Di sini kita akan menggunakan sifat dari logaritma alami lagi di mana yang len A per B akan sama dengan len A dikurang dengan len B. Di sini sudah kita sederhanakan jadi sama dengan len 1 min X kuadrat dikurang len 1 plus X kuadrat. Setelah itu, setelah sudah menjadi bentuk yang sederhana, baru bisa kita turunkan di mana dy per dx sama dengan 1 per 1 min X kuadrat dikali turunan dari 1 min X kuadrat adalah min 2X dikurang dengan 1 per 1 plus X kuadrat dikali dengan turunan 1 plus X kuadrat yaitu 2X. Setelah itu, min 2X per 1 min X kuadrat dikurang dengan 2X per 1 plus X kuadrat. Lalu kita samakan penyebutnya sehingga min 2X dikurang 2X pangkat 3 min 2X ditambah 2X pangkat 3. Di sini ada yang sama sehingga bisa kita coret menyisakan min 4X per 1 min X kuadrat dikali 1 plus X kuadrat. Lalu untuk contoh soal yang ketiga adalah integral di mana kita mencari integral dari X kuadrat min X per 2X min 1 dengan menggunakan pembagian polinomial sehingga menghasilkan pecahan campuran. Jadi di mana X kuadrat min X dibagi 2X min 1 dengan cara sebelumnya sama, pembagian polinomial akan didapatkan hasil pecahan campuran seperti ini. 1 per 2X ditambah 3 per 4 ditambah 3 per 4 dikali 2X min 1. Lalu kita integralkan X kuadrat min X per 2X min 1 akan menjadi integral 1 per 2X ditambah 3 per 4 ditambah integral 3 per 4 dikali 2X min 1. Lalu untuk di integral sendiri di sini tetap dan di sini 3 per 4 nya bisa kita buatkan sehingga sama dengan integral 1 per 2X ditambah 3 per 4 ditambah 3 per 4 integral 1 per 2X min 1. Sehingga kenapa dibikin 1 per 2X min 1 supaya kita bisa menggunakan sifat logaritma tadi menjadi dalam bentuk len. Setelah itu kita integralkan masing-masing jadi X kuadrat per 4 ditambah 3 per 4X ditambah 3 per 4 len mutlak dari 2X min 1 plus C. Jadi inilah hasil dari integral X kuadrat min X per 2X min 1. Jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom di bawah ini.